رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih bisa menyempatkan waktu kita masih bisa berkesempatan untuk melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li Ghairin Natiqina Biha, jilid yang pertama. Dan kalau tidak salah pada kesempatan yang telah lalu kita sudah sampai pada latihan yang kedua yang ada pada halaman 43. Artinya insya Allah pertemuan kita ini akan diawali dengan latihan yang ketiga dari halaman yang ke-43. Dan sekedar mengingatkan pada kesempatan yang telah lalu bahwasanya kita sudah mengambil pembahasan yang berkaitan dengan semua isim isyarah. Baik itu isim isyarat untuk yang laki-laki mudzakkar, yang dekat dan yang jauh, kita sudah mengambil hadza dan dzalika, ataupun juga untuk kata tunjuk ismul isyarah untuk perempuan baik yang dekat ataupun yang jauh, kita sudah mengambil hadhi dan tilka. Dan juga kita sudah membahas hal-hal yang berkaitan dengan mubtada beralif lam yang diberikan tambahan ismul isyarah. Dan kita sudah sepakat dalam hal penterjemahan ya, supaya lebih enak didengarkan di telinga kita. Sebagai contoh, hadzal waladu khalidun, kita katakan bukan ini anak ya, tetapi secara penterjemahan kita katakan bagaimana anak ini adalah Khalid, supaya lebih mengena di dalam telinga kita orang Indonesia. Baik, kita akan masuk kepada latihan yang ketiga yang ada di halaman 43. Kita lihat di sini, Iqra'il mithal al-atiyah thumma hawwil jumal al-atiyata mislahu. Bacalah contoh berikut ini, kemudian rubahlah kalimat-kalimat berikut ini mislahu, yang sesuai dengannya, yang semisal dengannya. Contoh, kita lihat. Hadza kitabun. Kita lihat di sini ya. Hadza kitabun. Di sini kalimatnya sudah sempurna, sudah terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtadanya yang mana ini? Hadza ya. Mubtadanya adalah hadza karena terletak di awal, dan seperti yang sudah kita pelajari pada kesempatan-kesempatan sebelumnya bahwa kalau ada mubtada berarti nanti membutuhkan kepada khobar ya. Kalau ada mubtada berarti butuh kepada khobar. Hadza titik ini adalah kitabun. Hadza kitabun. Nah, dari kalimat hadza kitabun ini kita diminta untuk memberikan alif lam pada kitabun sehingga kita baca menjadi hadzal kitabu. Dan ini masih belum sempurna kalimatnya karena secara penterjemahan hadzal kitabu kita terjemahkan dengan kitab ini atau buku ini. Nah, butuh kepada khobar, butuh kepada penyempurna mubtada. Ada apa dengan buku ini? Hadzal kitabu li Muhammadin. Buku ini adalah kepunyaannya Muhammad. Buku ini adalah miliknya Muhammad. Dan ingat, pembahasan li sudah kita ambil juga pada kesempatan yang lalu, dan li ini termasuk di antara huruf-huruf jar. Berarti sudah ada total 5 huruf jar yang sudah kita ambil. Masih ingat apa saja? Fi, min, ya, ila, ala, dan yang terakhir li.
Ini sudah kita ambil semua. Baik, jadi dari hadza kitabun kita diminta untuk menjadikannya sebagai hadzal kitabu li Muhammadin. Nah, kurang lebih ada 10 nomor ya. Saya akan berikan contohnya dulu untuk menjawab yang pertama. Kita lihat di sini ada kalimatnya hadza tabibun. Apa artinya ini? Ini adalah dokter atau ini dokter. Nah, kita lihat di sini mubtada'nya hadza, khobarnya tabibun. Kita diminta untuk memberikan alif lam pada khobarnya, pada tabibun, sehingga nanti akan kita baca menjadi hadza tabibu. Yang terjemahannya adalah dokter ini, hadza tabibu, dokter ini butuh kepada khobar, jelas. Khobarnya mana? Sudah ada di sini. Khobarnya minal hindi, sehingga kita baca hadza tabibu minal hindi. Dokter ini adalah dari India, atau dokter ini dari India. Bisa difahami kira-kira instruksinya? Baik ya. Kita mulai untuk menjawab pertanyaan nomor yang kedua. Siapa ini? Pak Risman, silakan. Dibaca dulu pertanyaannya atau kalimat yang pertamanya. Hadhihi sayyaratun. Iya, Hadhihi sayyaratu lil mudiri. betul ya. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Selanjutnya silakan kita ke Mas Sokib. Silakan nomor 3. Dzalika waladun. Iya, Langsung aja. langsung menjadi Dzalikal waladu iya libnul mudarrisi. ibnul mudarrisi. Betul. Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Boleh diterjemahkan silakan. Ini anak kecil ini. Anak kecil ini Anaknya guru. anaknya guru. Selanjutnya nomor 4 Mas Sandi ya. Tilka sa'atun. Iya, menjadi Tilka sa'atu minal min Swisro. Swisro. Betul ya. Boleh diterjemahkan silakan. Jam tangan itu Iya, Swiss. betul. Jam tangan itu atau jam itu dari Swiss ya. Berikutnya Mas Aji silakan. Hadza baitun. Iya, menjadi Hadzal baitu lil muhandis. betul ya. Boleh diterjemahkan silakan. Rumah ini milik insinyur. Iya, betul ya. Muhandis. Ingat ya, sudah kita ambil. Baik, Mas Iwan silakan berikutnya. Hadza qalamun. Dikasrokan ya. Hadza qalam. Hadzal qalamu Iya, li abasi. li Abbasin. Li abasin. Iya, hadzal qalamu li Abbasin. Boleh diterjemahkan dulu silakan. Pulpen ini Pulpen ini li Abbasin, miliknya Abbas. Abbas ya. Mas Iksan silakan, ini sudah mengacungkan tangan, silakan. Zalika rojulun. Iya, cara bacanya silakan. Zalikar rojulun. Kita sudah belajar alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ya. Ra ini termasuk di antara huruf-huruf syamsiyah sehingga al-nya tidak dibaca ya. Zalikar rajulu muazzanun ya. Nah, muadzan. Muadzinun. Boleh diterjemahkan silakan. Laki-laki itu Iya, orang muazin. adalah seorang muadzin ya. Muazin. Baik, selanjutnya Abu Rizky sudah? Abu Rizky silakan. Hadhi baydatu. Iya, Hadhil baydatu iya, kabiratu. iya. Kabiro Tun. Boleh diterjemahkan silakan. Telur ini besar. Besar ya. Telur ini besar. Baik, berikutnya Mas Tria silakan. Nomor 9. Iya. Hadza mindilun. Iya, hadza mindilun. Kita ganti menjadi
Hazal mindilun wasikhun. Hadzal mindilu kan ada alif lamnya ya, maka nggak bertanwin. Hadzal mindilu wasikhun. Boleh diterjemahkan silakan? Iya. Sapu tangan ini kotor. Iya, sapu tangan ini kotor ya. Selanjutnya silakan Mas Hafid. Nomor 10. Hadhil hakibatu. Iya. Lil mudarrisi. Boleh diterjemahkan? Ini adalah hakibah apa nih? Hakibah tas. Ya, tas. Tas ini adalah milik guru. Iya betul ya. Hadhil hakibatu lil mudarrisi. Tas ini adalah miliknya guru. Jadi ini adalah latihan kita yang sudah kita ambil dan sudah kita jawab bersama-sama. Dan kita akan masuk kepada latihan berikutnya. Kita lihat di sini, masya Allah ini latihan semua hari ini isinya kelihatannya. Iqra'il mithal al-atiyah, thumma kawin as'ilatan wa ajwibatan mithlahu. Bacalah contoh berikut ini. Summa kawin, kemudian buatlah as'ilatan, pertanyaan-pertanyaan, wa ajwibatan, dan jawaban-jawaban mithlahu, yang seperti itu. Kita lihat di sini ya, ada gambar sebuah buku. Ada gambar sebuah buku. Dari gambar buku ini kita diminta untuk membuat pertanyaan. Pertanyaannya seperti apa? Kita lihat di sini pertanyaannya. Liman hadzal kitabu? Liman, apa artinya liman? Kepunyaan siapakah? Hadzal kitabu? Buku ini atau kitab ini ya. Jadi kita lihat dari gambar buku ini ya, kita diminta untuk membuat pertanyaan. Liman hadzal kitabu? Buku atau kepunyaan siapa buku ini? Dan kita lihat di dalam kurung ya, ada lafaz Muhammad. Maksudnya nanti buku itu adalah kepunyaannya Muhammad. Jadi ada pertanyaan, kemudian kita buat jawabannya. Jawabannya apa? Hadzal kitabu li Muhammadin. Buku ini adalah kepunyaannya Muhammad. Jadi dari gambar dan dari lafaz sebuah nama itu kita diminta untuk membuat pertanyaan sekaligus jawabannya. Kalau selama ini pertanyaannya sudah ada, kita tinggal menjawab. Sekarang kita bikin sendiri. Pertanyaannya kita bikin, jawabannya juga kita bikin. Kira-kira instruksinya difahami nih? Baik, instruksinya bisa difahami. Kita lihat nomor 1 ada gambar bolpen dan ada lafaz Abbas. Siapa dulu ini? Abu Rizky dulu katanya, silakan. Nanti habis Abu Rizky Pak Arisman sedang ngacung. Liman hadzal qalamu? Iya. Hadzal qalamu li Abbasin. Betul. Liman hadzal qalamu? Kepunyaan siapakah bolpen ini? Hadzal qalamu li Abbasin. Bolpen ini adalah kepunyaannya Abbas. Tafadhol, selanjutnya Pak Disman silakan. Liman hadzal miftahu? Iya. Hadzal miftahu li Adiyin. Iya, boleh sekalian diterjemahkan silakan. Milik siapa kunci ini? Iya. Kunci ini milik Ali. Betul. Pak Iksan silakan, sudah mengacungkan tangan. Ini Pak Iksan nomor 3. Liman hazihi sayyaratu. Iya, liman disambung bacanya. Liman hadhis sayyaratu karena ada alif lamnya. Liman hadhis sayyaratu. Iya. Hadhis sayyaratu li mudiri. Lil mudiri. Betul ya. Boleh diterjemahkan dulu silakan. Milik siapa mobil ini? Mobil ini milik mudir. Mudir itu siapa? Mudir itu pemimpin. Pemimpin ya. Di sini kepala sekolah ya maksudnya. Baik, selanjutnya Mas Sandi silakan. Nomor 4. Liman hadihi baqaratu. Liman hadhil baqaratu. Silakan. Hadhil baqaratu lil falahi. Lil falahi. Lil Ada tasdidnya enggak lamnya? Li falahi. Lil
lil falahi. Iya ya. Ingat nanti falah dengan falah karena maknanya beda ya. Falah artinya apa? Falah petani ya. Kalau falah kemenangan. Ya. Maka silakan diterjemahkan dulu Mas Andi. Kepunyaan siapakah sapi betina ini? Iya. Sapi betina ini miliknya petani. Betul ya. Silakan siapa ini berikutnya? Iya Mas Aji silakan. Gambar apa itu? Tas. Tas ya. Liman hazihil hakibatu. Nah. Hazihil hakibatu. Iya. Lil mudarris. Betul ya. Mudarrisi. Hadhil hakibatu lil mudarrisi. Coba diterjemahkan dulu. Kepunyaan siapa tas ini? Ya. Tas ini kepunyaan guru. Tas ini kepunyaannya guru. Ini siapa ini? Mas Trias dulu katanya. Silakan Mas Trias. Liman hazal kursi. Kursi? Kursi? You ya. Nah, kan nggak ada yang mengejarkan ya, nggak ada yang mengejarkan. Liman hadzal kursiyu, silakan jawabannya. Hazal kursiyu li Ammar. Rin run ron. Rin betul ya. Hadzal kursiyu li Ammarin. Boleh diterjemahkan dulu silakan. Iya. Kursinya siapa ini? Iya. Ini kursinya Ammar. Iya. Baik, selanjutnya silakan. Liman hadihil dajajatu hadhihi dajajatu li ini apa? Li bintil al-falahi. Falahu atau falaha? Falahi betul ya. Baik, selanjutnya kita ke Mas Hafid ya, silakan. Liman hadhis sa'atu libnil mudiru. Libnil mudiri. Betul ya. Boleh diterjemahkan dulu supaya nanti kita tahu kenapa mudirnya dibaca mudiri. Silakan. Iya. Milik siapakah jam tangan ini? Jam tangan ini miliknya mudir. Anaknya mudir. Jam tangan ini anaknya kepala sekolah. Iya, jam tangan ini miliknya kepala sekolah. Anaknya kepala sekolah. Iya. Siapa lagi yang belum ini? Siapa yang belum? Atau sudah semua ya? Belum. Mas Sohib ini belum nih. Ya, silakan berikutnya. Liman hadzal baitu? Iya. Hadzal baitu lit-tabibi. Betul ya. Boleh diterjemahkan dulu. Kepunyaan siapakah rumah ini? Iya. Rumah ini kepunyaannya dokter. Rumah ini kepunyaannya dokter. Satu lagi silakan. Ya, siapa ini? Barang-barangnya. Satu lagi silakan. Iya, silakan sama. Satu lagi. Iya, dijamak silakan Mas Sohib nomor 10. Liman hadhil mil'aqatu? Iya. Hadhil mil'aqatu lit-talibi. Iya, betul ya. Boleh diterjemahkan dulu. Kepunyaan siapakah sendok ini? Iya. Sendok ini kepunyaannya siswa, murid. Iya, sendok ini adalah miliknya murid. Nah, itu adalah bagaimana kita membuat pertanyaan sekaligus jawaban dari hanya sebatas gambar dan satu buah lafaz. Kita masuk kepada latihan yang berikutnya. Kita masuk kepada latihan yang kelima. Instruksinya adalah ta'ammalil amtsilatal atiyata. Ta'ammal, perhatikan al-amthilata, contoh-contoh al-atiyata berikut ini. Kita lihat di sini ya. Ada beberapa lafaz
ada beberapa tulisan di mana di situ diawali dengan al-baitu. Diawali dengan al-baitu, dan kita tahu bahwasanya al-baitu tanpa ada huruf jar apapun, tanpa ada huruf yang mempengaruhinya, kita baca secara asal, ya. Secara asal itu asal kata, asal sebuah kata itu adalah dibaca dengan dhammah. Entah itu dhammah biasa, entah itu dhammah bertanwin. Tinggal nanti kita melihat apakah ada alif lamnya atau tidak. Kalau ada alif lamnya berarti dhammahnya dhammah biasa. Kalau tidak ada alif lamnya berarti dhammahnya dhammatain bertanwin. Nah, al-baitu tidak ada apapun di depannya sehingga kita baca sesuai dengan aslinya, berharokat dhammah. Kita katakan al-baitu. Tetapi begitu al-baitu ini kemasukan huruf jar, kita ambil contoh misalkan huruf jarnya adalah fi, maka nanti bukan kita baca al-baitu lagi, tetapi kita baca menjadi fil baiti. Terjadi perubahan di akhir kata. Yang tadinya kita baca al-baitu, ketika kita masukkan fi, maka kita baca menjadi fil baiti. Begitu juga ketika al-baitu ini kemasukan dengan huruf jar yang lainnya, seperti min atau seperti ila, sehingga nanti kita baca menjadi minal baiti dan ilal baiti. Dan ini berlaku pada semua kata yang normal. Normal dalam artian adalah kata yang ujungnya adalah berupa huruf yang sehat, huruf yang normal. Ustadz, berarti ada dong huruf yang tidak normal, ya. Kita katakan nanti ya, huruf yang tidak normal itu biasa diistilahkan dengan huruf penyakit, atau yang sering juga diistilahkan dengan huruf ilat. Dan salah satu huruf ilat itu adalah berupa huruf alif, ya. Sehingga apabila ada sebuah kata yang ujungnya adalah berupa huruf alif, maka nanti perubahannya tidak terlihat. Beda seperti al-baitu berubah menjadi al-baiti. Kita ambil contoh misalkan al-mustashfa. Al-mustashfa ini adalah sebuah lafaz yang baru kita ambil, di mana al-mustashfa ini adalah makanun li talabi syifa. Syifa itu apa syifa? Ya, obat atau cepat sembuh, ya, misalkan syifaan ajilan, ya, kalau kita menjenguk orang sakit, ya. Berarti mustashfa adalah tempat di mana kita mencari kesembuhan, dalam artian rumah sakit, ya. Al-mustashfa. Kita lihat lafaz al-mustashfa ini ujungnya adalah berupa huruf apa ini? Alif. Alif, ya. Ujungnya berupa huruf alif. Meskipun kalau secara bentukan sepertinya huruf ya, ya. Tapi kalau ya itu ada titiknya di bawahnya 2, ya. Nah, kalau orang zaman dulu sih bilangnya ini alif bengkok, ya. Alif bengkok. Alif dalam bentukan seperti iya, dibengkok-bengkokin. Nah, di sini nanti kita akan mendapat pelajaran bahwa alif itu berbeda dengan hamzah. Alif berbeda dengan hamzah. Ketika hamzah kita baca, maka hamzah itu memiliki potensi untuk bisa dibaca karena menerima harokat. Tetapi alif dia tidak menerima harokat, sehingga di sini terlihat bedanya antara hamzah dan juga alif. Sekali lagi, hamzah bisa kita baca a dengan harokat fathah, bisa kita baca i dengan harokat kasroh, bisa kita baca u dengan harokat dhammah. Al-mustashfa ujungnya apa ini? Alif. Alif tidak menerima harokat, sehingga tidak bisa kita baca al-mustashfa'u. Kita hilangkan. Kita hilangkan dhammahnya, ya, sehingga tetap kita baca al-mustashfa. Kita panjangkan belakangnya karena ada alif, al-mustashfa. Yang artinya apa? Ketika al-mustashfa ini kita masukkan huruf jar fi, di mana kita tahu bahwasanya fi ini adalah memiliki fungsi untuk mengejarkan.
Dan kita tahu bahwa mustashfa ini ujungnya adalah dengan harokat, dengan huruf alif, yang mana alif ini tidak menerima harokat, sehingga tidak bisa kita katakan ini fil mustashfa'i. Gak bisa ya. Kenapa? Karena sekali lagi alif tidak menerima harokat. Dan ini ya, ini merupakan sifat dasarnya alif, memang tidak menerima harokat. Dan ini nanti dalam pelajaran nahwu diistilahkan dengan isim mangkus. Ya, diistilahkan dengan isim mangkus. Kita tidak akan mendetil bahwa isim mangkus itu adalah isim yang ujungnya adalah diakhiri dengan huruf alif. Sehingga sekali lagi kemasukan huruf jar atau kemasukan huruf apapun yang kalau masuk kepada kalimat-kalimat normal itu nanti akan terlihat bedanya. Al-baitu al-baiti, al-kitabu al-kitabi, al-masjidu al-masjidi. Tetapi ketika kita masukkan huruf jar tersebut kepada al-mustashfa yang ujungnya adalah dengan huruf alif, maka nanti di situ tidak terlihat secara lafaz perubahannya. Tidak kita baca al-mustashfa'u, tidak kita baca al-mustashfa'i, tetap kita baca al-mustashfa. Dan ini berlaku kepada isim-isim yang serupa dengan al-mustashfa, berlaku kepada isim-isim yang sama dengan al-mustashfa yang ujungnya adalah berupa huruf alif. Kita lihat di sini contohnya. Kita lihat di sini contohnya ada Amerika dan ada Almania. Yang kedua isim ini sama seperti al-mustashfa, ujungnya adalah berupa huruf alif. Sehingga kita lihat di sini ya, ketika Amerika kemasukan huruf fi, seolah-olah tidak ada perubahannya. Fi Amerika. Kemasukan huruf min ya, kita lihat seolah-olah nggak ada perubahannya. Min Amerika. Enggak kita baca min amriki ya, tidak ya. Atau kemasukan ila misalkan, tetap kita baca ila Amerika, tidak kita baca ila Amriki. Begitu juga dengan Almania, ujungnya itu ya adalah berakhiran huruf alif. Kita masukkan fi, tetap saja sama, fi Almania. Kita masukkan min, tetap saja kita baca min Almania. Kita masukkan ila, tetap saja kita baca ila Almania. Bukan kita baca ila Almani, bukan ya. Karena yang mengalami perubahan itu adalah di huruf paling akhir, dan huruf paling akhirnya ini adalah berupa huruf alif yang kita tahu alif tidak menerima harokat ya. Yang nanti dalam pembahasan nahwu mudah-mudahan barangkali kita bisa ketemu secara panjang lebar, nanti akan kita baca atau akan kita dapatkan yang berkaitan dengan isim mangkus ya. Isim maksur ya, ini kelupaan ini ya. Isim maksur, kalau tidak salah pekan yang lalu sudah sempat disinggung ini ya. Isim maksur, bukan yang dengan huruf kaf ya, bukan ya, bukan yang dengan huruf kaf, tapi dengan huruf qaf. Isim maksur ya. Afwan, yang tadi kelupaan, bukan isim mangkus ya, tetapi isim maksur yang ujungnya adalah berakhiran huruf alif ya, yang ujungnya berakhiran huruf alif. Kira-kira bisa difahami enggak? Ya, insya Allah ya, mudah-mudahan bisa difahami. Dan kita akan melihat di sini, kalau memang kita sudah paham, maka kita lihat di sini halaman yang berikutnya, halaman yang ke-46 ya, halaman yang ke-46. Iqra waktub ya, bacalah dan juga tulislah. Kita lihat di sini ada kurang lebih 6 nomor, di mana nanti 6 nomor ini sebagian besarnya ya, boleh kita katakan mungkin 90%-nya tidak berharokat ya. Jadi tugas kita adalah membaca 6 nomor ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada yang mau membaca? Mulai nomor yang pertama silakan. Ini dulu Abu Rizky dulu, setelah itu Pak Rizwan silakan. Hada tabibu. Betul. Min
inkal taro. Iya ya. Meskipun ada min, enggak kita baca min ingkal tari. Nah, karena ujungnya adalah huruf alif. Boleh diterjemahkan dulu, silakan Abu Rizky. Pelajar ini dari Inggris. Tobib artinya dokter. Dokter. Dokter Ya. ini dari Inggris. Dokter ini dari Inggris. Pak Risman silakan. Dhahaba Hamidun ila Faransa. Iya, boleh diterjemahkan silakan. Hamid pergi ke Prancis. Iya, Hamid pergi atau telah pergi ke Prancis. Faransa artinya Prancis ya. Silakan berikutnya nomor yang ketiga. Mas Sahib silakan. Muhammadun maridun. Kita baca apa? Muhammadun atau Mahmudun. Iya, Mahmudun. Mahmudun maridun. Iya. Huwal anu fil mustashfa. Huwal ana, al-an dibacanya fathah. Al-ana artinya sekarang. Ya. Huwal ana fil mustashfa. Boleh diterjemahkan silakan. Mahmud sakit. Iya. Dia sekarang di rumah sakit. Iya, Mahmud sakit. Dia sekarang ada di rumah sakit. Ya, berikutnya silakan nomor 4. Silakan. Mas Aji silakan. Zahaba Abdullah. Hi ha. Zahaba Abdullahi. Betul. Minal mania. Min Almania. Min Almania ila ingkal taro. Betul ya, silakan diterjemahkan dulu. Telah berangkat Abdullah dari Jerman ke Inggris. Iya. Abdullah telah pergi ya, maksudnya ya, dari Jerman ke Inggris. Mas Hafid silakan. Keburu direbut nih. Hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Betul ya, silakan diterjemahkan dulu. Kitab ini miliknya Isa. Betul. Dan kitab itu miliknya Musa. Nah, ya, jadi kita lihat di sini bagaimana keadaan sebuah kata yang ujungnya adalah berupa alif ya, tidak terpengaruh secara lafadz ya, secara kentara perubahannya, tidak kita baca li'isi ya, tidak ya. Tetap kita baca li'isa ya, karena alif tidak menerima harokat. Yang terakhir nomor 6, Mas Iwan silahkan. Hadal muhandisu min Amerika. Betul ya, silakan diterjemahkan dulu. Ini insinyur. Ini insinyur. Insinyur ini ya, betul. Insinyur ini dari Amerika. Iya, betul ya. Insinyur ini dari Amerika ya. Hadzal muhandisu min Amerika. Insinyur ini dari Amerika. Nah, selanjutnya nih latihan yang terakhir yang mungkin bisa kita baca masih ada di halaman 46 di latihan yang ke-6. Iqra, bacalah. Bacalah, kita lihat di sini ya. Nomor 1 kita ada sebuah pernyataan, sebuah kalimat, dan ada 2 kata yang digarisbawahi. Yang ini sebetulnya sudah sempat disinggung pada kesempatan yang telah lalu. As-saburatu amamat talibi wahiya khalfal mudarrisi. Amama artinya apa? Amama di depan ya. Kita tahu bahwasanya imam sholat adanya di mana? Di depan ya. Jadi amama itu adanya di depan. As-saburatu amamat talibi. Papan tulis itu amamat talibi, ada di depannya siswa. Wahia, dan dia ini kembalinya kemana ini? Ya, saburo karena muannas. Dan papan tulis ini khalfal mudarrisi, ada di belakangnya guru. Dan kita lihat di sini
amama dan khalfa ini nanti akan menjadi mudhaf, artinya yang terletak setelah amama ini akan kita baca majrur, akan kita baca kasroh. Amama tolibi dan khalfal mudarrisi. Silakan yang mau baca nomor 2 silakan. Mas Trias dulu silakan. Nah, syukran. Aina sayyaratul mudarrisi? Betul, jawabannya. Hiya amamal madrasati. Betul ya. Boleh diterjemahkan dulu? Di mana mobilnya guru? Iya. Hiya. Dia tuh apa ini? Mobilnya guru. Guru ada di depan sekolah. Betul. Nomor 3 silakan, kita ke Pak Risman tadi sudah mengacungkan tangan. Aina baitul imami? Baitul imami khalfal masjidi. Betul ya, boleh diterjemahkan dulu. Rumahnya imam ada di mana? Aina. Pertanyaan dulu ya. Ya, di mana rumahnya imam? Biar bisa difahami yang lain. Betul sih, betul ya. Rumahnya imam ada di belakang masjid. Betul ya. Nomor 4 silakan. Mas Iwan silakan. Aina jalasa Hamidi? Hamidun ya. Nanti insya Allah kita akan masuk kepada pembahasan ini. Mudah-mudahan di pertemuan yang berikutnya. Aina jalasa Hamidun. Silakan. Jalasa khalfa Muhammadin. Mahmudin. Iya ya. Boleh terjemahkan dulu. Jalasa artinya duduk ya. Di manakah duduknya Hamid? Di manakah Hamid telah duduk ya. Silakan. Di manakah Hamid telah duduk? Iya. Hamid duduk di belakang Jalisa. Di belakang? Mahmud ya. Di belakangnya Mahmud ya. Jalasa. Dia duduk. Dia duduk di belakang Mahmud. Dia duduk di belakangnya Mahmud. Satu lagi. Abu Rizky silakan. Zahaba Ammarun ilal masjidi wa jalasa amamal mikhrabi. Iya, betul ya. Silakan diterjemahkan dulu. Ammar telah pergi ke masjid dan duduk di depan mihrab. Iya, betul ya. Ammar telah pergi ke masjid dan duduk di depannya mihrab. Nah, ada al-kalimatul jadidah, ada kosakata yang baru ya. Kita lihat di sini al-mustashfa, tadi artinya apa al-mustashfa? Rumah sakit ya. Kemudian Almania, Jerman. Ya, Jerman. Ingkaltara, Inggris. Swiss, Swiss. Sikin, pisau ya, sudah kita ambil. Sikin, pisau. Ya. Sikin artinya pisau. Faransa, Prancis, betul ya. Amama, depan. Di depan, dan khalfa di belakang. Baik, nah ini adalah pelajaran kita yang mungkin kita bisa ambil pada kesempatan hari ini ya. Jadi sekali lagi mohon maaf tadi ada sedikit miss ya, yang seharusnya isim maqsur saya menyebutkannya dengan isim mangkus ya. Isim yang berakhiran dengan huruf alif kita katakan nanti dalam pembahasan yang selanjutnya kita katakan sebagai isim maqsur, isim yang berakhiran dengan huruf alif, dan karena alif tidak menerima harokat maka adanya huruf jar pun nanti tidak terlihat pengaruhnya secara pelafazan ya, tidak terlihat pengaruhnya secara pelafazan. Dan sepertinya kita cukupkan dulu perjumpaan kita pada kesempatan hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf barangkali ada salah-salah kata, mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silakan. Iya, baik, syukuran atas apa yang telah disampaikan sore hari. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kami akhiri dengan wassallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.